Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas pembelajaran agenda pertama, yaitu tentang analisa isu kontemporer, di mana kesempatan ini kami akan membahas tentang korupsi. Kami dari kelompok pertama, perkenalkan, nama saya Dr. Indah Juliana Harahap, ada Dr. Mariatun, kemudian ada Dr. Lanida, Dr. Nur Hasanah, dan Dr. Nur Hamila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang korupsi. Pendahuluan. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat. Efektivitas dan keberhasilannya pembangunan ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya, melainkan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya, yaitu kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan dan intelektualnya, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang menyebabkan terjadinya suatu korupsi. Dan untuk materi presentasi hari ini, yang pertama, pra-analisis, menapis isu, menganalisis isu, dan rekomendasi penyelesaian isu. Slide berikutnya kita akan membahas pra-analisis isu korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, korupsi di Indonesia ada dua fase. Yang pertama adalah fase pra-kemerdekaan, yaitu zaman penjajahan ataupun pada zaman kerajaan. Dan fase kemerdekaan yaitu dari Orde Lama sampai saat ini. Kemudian tren modus korupsi. Modus korupsi di tahun 2022 yang tertinggi adalah manipulasi saham, yaitu sebanyak 16,9 triliun. Terdapat 4 kasus. Kemudian ada markup sebanyak 509 miliar, terbanyak 33 kasus. Kemudian disusul dengan proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan, laporan fiktif, pungli, gratifikasi, pemotongan, penyalahgunaan anggaran, anggaran ganda, dan suap. Menurut Ghosn teori, penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, greed atau keserakahan. Yang kedua, opportunity atau adanya peluang. Kemudian needs, tekanan ekonomi, dan exposure, ingin pamer. Slide berikutnya, pra-analisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang pertama, pemerintah, di mana isunya belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama. Kemudian masyarakat, di mana di sini rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah mendukung praktek korupsi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, akademisi, di mana di sini kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Kemudian pengusaha, kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi dari para pelaku usaha sehingga marak praktik korupsi di bidang perizinan usaha. Kemudian yang terakhir, media,
di mana di sini kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi. Menapis isu, pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang pertama, urgensi masalah, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Yang kedua, seriousness, keseriusan masalah, seberapa serius isu tersebut harus dibahas. Yang ketiga ada grow, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang. Hasil tapisan dengan metode USG. Jadi di metode USG ini kita menentukan poin per isunya, dimulai dari skala 1 sampai 5. Skala 1 itu sangat tidak mendesak, skala 2 tidak mendesak, skala 3 cukup mendesak, skala 4 mendesak, skala 5 sangat mendesak. Nah, nanti hasil yang nilainya tertinggi itu akan jadi isu prioritas. Di sini isu prioritasnya adalah poin 3. Poin 3 itu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Itu skornya ada 14. Yang kedua itu ada di nomor 1, skornya 12, yaitu belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi, sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama, berlarut-larut, dan berpihak kepada pelaku korupsi. Yang ketiga itu ada di nomor 2, totalnya itu ada 10, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada di total 6, di nomor 4, kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi para pelaku usaha, sehingga marak praktik korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya. Yang terakhir, total 3, kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi. Slide berikutnya adalah menganalisis isu. Di sini kami sudah membuat fishbone diagram untuk fishbone diagram dari faktor-faktor atau penyebab yang menyebabkan angka korupsi di Indonesia itu masih tetap tinggi. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor individu, terdiri dari karena individu tersebut mungkin memiliki sifat tamak atau serakah, sehingga dia korupsi bukan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tetapi di sini karena dia memang ingin hidup mewah atau ingin memperkaya diri, dan soft skillnya yang lemah, sehingga seseorang itu mudah untuk tergoda melakukan tindakan korupsi. Faktor yang kedua ada aturan. Ini mungkin dari aturan dari pemerintah, karena yang pertama lemahnya peraturan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan dari suatu kasus tindak pidana korupsi. Terus ada yang faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mungkin di sini karena di negara kita Indonesia korupsi masih dianggap lumrah dan perkembangan, sehingga berkembanglah kebiasaan budaya korupsi di Indonesia. Terus yang keempat itu adalah organisasi. Karena dari organisasi ini pertama karena manajemen menutupi. Mungkin di sini maksudnya manajemen suatu organisasi tahu bahwa ada yang melakukan korupsi, tapi manajemen tersebut diam dan tidak melaporkan bahwa ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Terus yang kedua ada karena keteladanan pemimpin. Mungkin di sini pemimpin yang kurang tegas pada anggota atau bawahannya. Slide berikutnya ada metode SWOT untuk isu korupsi. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu mungkin yang memiliki kekuatan untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Yang pertama, lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana dan pemerintah yang memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Yang kedua, kurangnya koordinasi
stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat dan pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Kemudian kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan yang terakhir mempermudah alur penggunaan dana. Terus yang terakhir ada threats atau ancaman. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Dan yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yaitu tentang rekomendasi penyelesaian isu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Dan dari tabel dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian yaitu menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi kurikulum nasional di perguruan tinggi dan pembaharuan kurikulum pendidikan berfokus pada peningkatan integritas siswa. Dari tahapan setiap alternatifnya ada 5. Yang pertama, dari pemerintah membuat kebijakan tentang mata kuliah anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa. Yang kedua, masyarakat juga harus ikut campur mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi mulai dari hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang keempat, ada pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Dan yang terakhir, ada media. Diharapkan media dapat membantu melalui penyampaian informasi ke setiap kalangan masyarakat. Dan hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya anak-anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir dari pihak yang terkait yaitu ada pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, serta media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.